Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Bagi jemaat yang bagi jemaat yang beribadah di rumah, Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita bersama-sama. Badan pekerja majelis jemaat, semua majelis, semua hamba Tuhan dan semua jemaat menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Cio Siulan, kakak dari saudari Nona Nyoman. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Badan pekerja majelis jemaat, majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada saudari Aurelia Novena Awalui, sarjana kedokteran yang sudah menyelesaikan studi di Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap rencana dan cita-cita masa depan. Kemudian bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dalam ibadah online dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus di Bitung dengan nomor rekening yang tertera di warta yang sudah ada di tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk memberikan dengan cara mentransfer dapat memberikan secara tunai dengan mengkoordinasikannya dengan majelis rayon dan dapat dijemput oleh admin dan staf gereja. Persembahan akan disertai bukti tanda terima oleh staf administrasi gereja. Untuk sepanjang minggu pada bulan Juli ini ibadah akan dilaksanakan secara online. Disampaikan kepada semua jemaat yang akan mengikuti kelas katekisasi CD. Kelas katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Senin jam 18.30 WITA dan akan dilaksanakan secara online. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor gereja setiap hari kerja dan dapat juga dimintakan secara online ke admin staf kantor gereja. Selama bulan Juli 2021, pelayanan kunjungan hari ulang tahun, kunjungan sakit, dan jemaat yang membutuhkan kunjungan untuk pemulihan dan untuk penguatan iman akan dilaksanakan melalui telepon dan video call. Kemudian puji Tuhan atas pertolongan dan penyertaannya saat ini untuk Yayasan Nisi sudah menerima 127 peserta didik baru, yaitu 40 murid di SD dan 87 murid di TK untuk tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran peserta didik masih tetap dibuka dan bagi jemaat yang akan mendaftarkan anak-anaknya diharapkan menghubungi majelis rayon masing-masing untuk mendapatkan potongan harga. Kemudian diharapkan dukungan doa dari seluruh jemaat untuk rencana pembangunan gedung SD Nisi Bitung. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai Yayasan Nisi untuk lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Diinformasikan bahwa perkembangan pembangunan aula telah dilaksanakan perombakan atap untuk memaksimalkan penggunaan lantai 3. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar pekerjaan ini dapat
diselesaikan dengan baik. Untuk persekutuan doa pagi, kita menggunakan aplikasi Zoom yang linknya akan dibagikan ke grup WA rayon dan masing-masing. Sangat diharapkan keterlibatan seluruh jemaat. Kemudian gereja membutuhkan tambahan 1 orang hamba Tuhan. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk hal ini. Segenap majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk jemaat yang berhari ulang tahun tanggal 18 Juli 2021, Ibu Min Pangemanan, Adik Claire Yoselin Kowengian, Saudara Jackie Leonardo Wongkar. Untuk tanggal 20 Juli 2021, Ibu Ifke Budiman Bentelu, Adik Caroline Trivena Lamba. Tanggal 21 Juli 2021, Ibu Jane Umbo Rumambi, Saudara Enrico Gerald Patingaya. Tanggal 22 Juli, Ibu Gamatria Sangkai Tangkudung, Saudari Monica Tandusang, dan Saudari Julita Mira. Untuk tanggal 24 Juli, Ibu Foni Dek Lengkong dan Adik Gainer Survivor Rahasia. Untuk informasi jemaat yang sakit dapat dilihat di halaman 7, dan jemaat mari kita bersama-sama mendoakan untuk mereka yang sakit, yang lanjut usia, dan yang dalam masa pemulihan. Untuk informasi pelayanan sepekan, bersama-sama kita lihat di halaman 5, info tentang persembahan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdiri. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulaikan persekutuan kita, mari kita ambil waktu teduh, doa di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur kalau kita bisa beribadah saat ini, baik di rumah ataupun yang ada petugas yang datang beribadah di gereja, semua karena anugerah Tuhan. Indonesia sedang dilanda pandemi dan PPKM darurat diberlakukan pemerintah. Dampak COVID di Bitung juga terkena imbasnya. Mari kita mengingat saudara kita yang terpapar virus corona. Kita doakan agar kiranya Tuhan bekerja, memberikan kekuatan, dan tetap berharap penuh kepada Tuhan, sambil tetap terus mengonsumsi obat-obatan, vitamin yang dapat membawa dampak penyembuhan. Kita berdoa di tengah situasi ini buat diri kita, dan biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh melindungi. Mari kita mengambil waktu 1-2 menit untuk berdoa bagi situasi pandemi yang melanda kita. Bahkan kita berdoa, sebut nama yang kita kenal di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 46 ayat 2-4 berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. KPPK 261, mari kita pujikan bersama. Gunung batu perlindungan. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. interlude. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung Yesus yang gunung batu teguh. perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Kebaktian umum Gemim Kristus Bitung hari ini, Minggu 18 Juli 2021, kita mulaikan dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tema ibadah kita hari ini adalah Injil yang menghidupkan. Dan nats pembimbing saya bacakan dari Roma 1 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita pujikan KPPK 316, Rahmat Yesus yang Indah.
Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya, Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. bait 2. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Interlude. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa. Bersandarkan kuasanya, ku jadi miliknya. Ku diberi sentosanya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Betapa Yesus, indahnya rahmat Yesus, lebih besar dari dosaku. Yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji nama Yesus. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Sambil mengingat rahmat Yesus yang indah, yang menghapuskan dosa kita, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Secara pribadi mari kita membawa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan, tetapi terkadang kita masih jatuh dan jatuh lagi dalam dosa yang sama, dalam pikiran, perkataan ataupun perbuatan kita. Mari kita menyelidiki hati dan batin kita, dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan jika kita menemukan kita berdosa di hadapan-Nya. Mari berdoa. Bapa yang pengasih dan penyayang, yang berlimpah kasih setia, ini kami yang datang membawa pengakuan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, orang yang berdosa ini, dan kasihanilah kami. Allah Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan bagi kami untuk terus maju di dalam Tuhan, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan,
dimampukan untuk berkata tidak terhadap dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengaku. Amin. Roma 6 ayat 17 sebagai berita anugerah bagi kita berbunyi demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus adalah hidup kita. Yesus adalah sumber kebenaran, dan kita yang dimerdekakan menjadi hambanya. Kita pujikan KPPK 318, Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Mari kita membaca secara bertanggapan Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, dan ayat 21 nantinya kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 9 sampai 21, petunjuk hidup baru bagi kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatan. Interlude musik saja. Baitnya yang kedua, ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Injil Tuhan yang menghidupkan, dan pusat dari Injil kabar baik keselamatan adalah Yesus Kristus yang sudah mati, dibangkitkan, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, orang berdosa yang percaya kepadamu. Terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Perenungan kita didasarkan pada Kisah 2 ayat 14 sampai 41. Saya akan bacakan beberapa ayat kunci bagi kita pada saat ini. Ayat 14 mulai demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Ayatnya yang ke-21, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Ayatnya yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Judul atau tema perenungan ibadah kita hari ini adalah Injil yang menghidupkan. Injil atau kabar baik, kabar sukacita yang menghidupkan. 280 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Juli tahun 1741, merupakan hari yang bersejarah bagi kekristenan di Amerika, bahkan bagi kegerakan kebangunan rohani, the great spiritual awakening bagi dunia. Kenapa? Karena pada hari itu, 8 Juli 1741, Tuhan memakai khotbah satu orang pendeta biasa, masih muda pada waktu itu, untuk menjadi khotbah yang di dalam sejarah Amerika menjadi khotbah yang sangat fenomenal dan sangat terkenal. Sejak tahun 1741 itu, khotbah ini kemudian sangat dikritisi, sangat diteliti, dan kemudian ada orang-orang yang mendapat berkat, tetapi ada juga yang menghujat. Kenapa begitu fenomenal? Khotbah ini padahal hanya ditulis semua beberapa halaman dan kemudian dibacakan kata demi kata. Ekspresi dari pendetanya pun kurang keren, gitu. Hanya baca. Tetapi Tuhan memakai khotbah ini yang berjudul The Sinners in the Hand of an Angry God untuk mempertobatkan satu kota di Amerika, namanya kota Enfield, Connecticut. Kota Enfield dikenal dengan kota yang penuh kejahatan. Orang-orang senang berbuat jahat. Kota mesum ini kemudian dikenal juga dengan peperangan gitu antar anggota. Nggak sungkan orang ini berbuat jahat. Beberapa minggu sebelumnya, pendeta gereja setempat menghubungi satu orang pendeta namanya Jonathan Edwards untuk berkhotbah. Dia begitu bergumul di hadapan Tuhan. Dia memanggil rekan-rekan pemudanya untuk berdoa, anggota jemaatnya untuk berdoa, mendoakan khotbah yang akan disampaikan. Dia menulis khotbah itu dan dia mulai pada hari itu, Sabtu 8 Juli itu, dia mulai berkhotbah. Sejak khotbah itu disampaikan, di pertengahan orang-orang sudah menangis
Dan beberapa kali Edwards harus berhenti untuk membacakan. Kenapa? Karena di sana ada orang berteriak. Di sana ada orang berteriak. Di sana ada orang berteriak. Apa yang harus kami lakukan? Edwards tetap membacakan khotbahnya. Tetapi dia terpaksa harus menghentikan khotbahnya karena orang-orang sudah mulai membenturkan kepala mereka di dinding sambil bertanya dan meratap, apakah yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Dan hari itu menjadi hari di mana Tuhan melawat kota itu. Didoakan pendetanya, mendoakan jemaatnya, dan kemudian terjadi kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani ini menyebar bahkan sampai ke seluruh Amerika Serikat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, khotbah ini begitu fenomenal. Tetapi Bapak Ibu, khotbah yang kita bacakan pada hari ini, khotbah Petrus itu bukan hanya fenomenal, itu amazing gitu. Kenapa? Kalau kita baca ayatnya yang ke-41, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, di situ dia bilang orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jemaat yang pada waktu itu 120 orang, pada hari itu, pada hari Pentakosta, di hari Minggu itu bertambah menjadi kira-kira 3.000 jiwa. Saya bayangkan gereja kita ya, kalau sebelum pandemi mungkin yang hadir 150 maksimal di kebaktian umum 1, kebaktian umum 2 mungkin 100, paling banyak juga 150, total 300 orang. Ini yang hadir 3.000 jiwa. 10 kali lipat yang bertobat pada waktu itu. Mungkin yang hadir pada saat itu yang merayakan Pentakosta hari ke-50 lebih banyak. Dan yang bertobat 3.000. Wow, 3.000. Ini sangat fenomenal. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika Injil disampaikan, orang-orang yang hampir 2 bulan yang lalu itu berteriak, salibkan dia, bunuh dia, salibkan dia, lepaskan Barabas. Kini tunduk bertekuk lutut di bawah salib Kristus. Angka 3.000 mengingatkan kita kepada angka 3.000 di dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas, kemudian Tuhan melalui Musa meminta, ada satu suku yang kemudian memberi diri dalam tanda kutip membela Tuhan. Dan ketika mereka membela Tuhan, mereka membunuhi saudara-saudaranya yang melakukan dosa. Dan ada 3.000 orang yang mati pada waktu itu. 3.000 orang mati karena dosa. Dan di dalam bacaan kita hari ini, ada 3.000 orang yang hidup dari kematian kekal, dihidupkan. Dan sungguh Injil punya kuasa untuk menghidupkan orang percaya. Apa sih rahasia dari khotbah Petrus, Bapak Ibu? Apa rahasia dari khotbah Petrus? Sehingga sekali KKR, satu kali khotbah itu 3.000 orang yang bertobat loh. Apa rahasia Petrus? Mari coba kita lihat dan kita sedikit membedah khotbah Petrus ini. Sebenarnya khotbah Petrus ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dalam bagian ini Petrus membela orang-orang percaya yang dituduh di ayatnya yang ke-12 mabuk oleh anggur. Bagian yang kedua ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Di situ Petrus menceritakan tentang pusat dari Injil, the center of the gospel. Pusat dari Injil yaitu Yesus sendiri. Kemudian di ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-41, Petrus menyimpulkan khotbah dengan altar call gitu. Siapa yang mau
dibaptis, berilah dirimu, bertobat sehingga kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita coba lihat sedikit satu persatu dari bagian khotbah ini. Tadi di bagian pertama saya sebutkan bahwa Petrus di dalam bagian pertama ini menolak tuduhan orang Yahudi bahwa para murid dan orang percaya lainnya sedang mabuk oleh anggur. Dalam khotbah dari Enci Debi pada beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan Pentakosta ini, Allah Roh Kudus sebagaimana sudah dijanjikan oleh Yesus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Dalam ayatnya yang ke-17 di sana dibilang demikian, ayatnya yang ke-17 pasalnya yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Petrus bilang, orang-orang percaya ini, dorang kasiang, torang, nyandak mabuk, ndak mabo. Kenapa ndak mabo? Ini baru pukul 9, baru jam 9. Biasa memang pada waktu itu kalau orang-orang mabo itu, mabo berjamaah banyak sekali. Bayangkan ada 120 orang yang mabo sama-sama. Itu biasanya orang mabo semalam gitu, malam. Kalau di sini ada orang-orang yang mabo mulai dari pagi minum terus, siang minum terus, malam minum terus, dari pagi sampai malam minum terus. Mabo. Bukan oleh anggur manis, bukan. Tapi oleh CT, cap tikus. Zaman sekarang COVID orang alasan untuk mabo. Wih, lihat jodoh orang nih. Mabo minum cap tikus tidak terinfeksi virus corona. Corona tako pak CT begitu. Corona tako. Dorang jam minum cuma 2 jari begini. Jengkal. Alasan gitu ya. Bertobat. Kata Petrus, orang-orang ini atau orang-orang percaya, mereka tidak sedang mabuk. Tetapi Allah menggenapkan firman Tuhan, firman-Nya yang disampaikan kepada Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32 dikutip oleh Petrus. Dan Petrus bilang, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua orang. Garis bawahi kata rohku atau roh Tuhan atau Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Kata dicurahkan berarti itu bukan hanya sekedar kasih sedikit, bukan. Tetapi memang benar-benar dipenuhkan begitu. Dicurahkan. Menunjuk kepada pemberian yang berlimpah-limpah oleh Allah. Bapak Ibu, hari pencurahan Roh Kudus atau hari yang kita kenal dengan hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus bekerja atau Allah bekerja. Dan kemudian Petrus dan murid-murid yang lain juga 120 total orang percaya itu kemudian mulai berbahasa roh. Dan mereka membicarakan tentang Kristus dengan bahasa mereka sendiri. Rahasia pertama dari keberhasilan khotbah Petrus adalah karya Roh Kudus, bukan karya cap tikus, bukan. Dia mampu berbicara, dia mampu menyampaikan kebenaran. Orang-orang percaya yang lain dapat memberitakan Injil karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai di bagian ini saya merenungkan tadi, wow, ada orang-orang Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta di lingkup sinode kita yang dulu saya kenal. Mereka bilang, gate dulu, gate, sadiki, gate kata, 1 gelas. Supaya apa? Waktu naik mimbar boleh baflas, boleh bicara. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau keberanian menggambarkan Injil kita itu didorong karena kita mabuk oleh anggur. Bukan karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau mabuk karena pujian untuk kemuliaan kita. Bukan oleh Roh Kudus. Dan
kata Yoel bahwa pencurahan Roh Kudus itu kepada semua orang. Petrus pengen mengontraskan perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada zaman perjanjian lama, Allah Bapa mengaruniakan Roh Kudus, roh kebijaksanaan, rohnya kepada orang-orang tertentu saja. Kepada nabi yang dia pilih, kepada raja yang dia pilih, kepada orang dengan keahlian khusus yang dia pilih. Misalnya Bezalel dan Aholiab, mereka diberikan Roh Kudus supaya mereka dapat menggambar, mendesain kemah suci Tuhan. Kepada Saul, Allah berikan rohnya supaya dia memimpin sebagai raja yang pertama. Tetapi karena Saul terus berontak terhadap Tuhan, tidak taat, maka roh Allah itu mundur daripadanya. Pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu kepada seseorang dan kebanyakan laki-laki dan kebanyakan orang dewasa diberi keluar lagi. Pada zaman ini diberikan kepada semua orang. Garis bawahi kata semua orang. Apakah ini berarti semua orang? Jawabannya tidak semua orang. Dalam pengertian hanya diberikan kepada orang-orang percaya saja. Orang-orang yang tidak percaya tidak mendapatkan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, kenapa pakai semua orang kalau begitu? Maksud semua orang adalah ayat selanjutnya. Yaitu orang-orangmu yang anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, teruna-terunamu, orang-orang yang tua, mereka semua mendapat Roh Kudus. Bukan hanya kepada orang dewasa dan laki-laki, anak-anak pun bahkan dikaruniakan Roh Kudus. Itu maksud semua orang, tetapi hanya kepada orang yang percaya. Bapak Ibu, rahasia kunci keberhasilan pemberitaan Injil, baik melalui mimbar ataupun dalam kehidupan sehari-hari, adalah Roh Kudus. Di dalam bagian yang kedua, Petrus masuk lebih dalam. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan 36, Petrus memulai dengan ayat 21 bagian akhir. Petrus bilang orang-orang itu akan dihukum sebenarnya. Pada zaman akhir di hari Tuhan ada api dan kemudian ada darah di bumi. Tetapi orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan itu kalimat peralihan masuk ke bagian 2. Apa maksudnya? Kemudian Petrus bilang, yang aku maksudkan dengan nama Tuhan itu, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Ada beberapa hal tentang Yesus yang disebutkan di dalam bagian ini. Yang pertama, dibilang di situ Yesus itu telah ditentukan, ayatnya yang ke-22. Yesus ditentukan oleh Allah, peran Allah Bapa menganugerahkan Yesus anaknya yang tunggal. Kemudian di situ dibilang Yesus itu dianggap hina oleh kamu, begitu. Dianggap hina. Tetapi kemudian diteruskan ayatnya yang 23, Yesus itu diserahkan Allah. Kalau Yesus itu mengalami narasi penderitaan, itu Allah yang menyerahkan. Bukan karena manusia yang merencanakan. Yang kemudian selanjutnya dibilang, Yesus itu disalibkan dan kamu bunuh. Yesus dibunuh oleh orang Yahudi. Dua hal berkaitan dengan ini. Petrus pengen menceritakan tentang siapa Yesus. Tetapi yang kedua, Petrus juga membungkam orang-orang Yahudi yang pintar itu dengan tindakan yang mereka lakukan, yaitu dosa. Ada dua hal tentang Injil yang kita lihat dalam bagian ini. Yang pertama, Injil itu pertama membeberkan tentang dosa manusia. Dan yang kedua, Injil juga menceritakan tentang bagaimana manusia berdosa bisa diselamatkan.
yaitu melalui Yesus. Kemudian secara singkat ayat 23 Petrus menceritakan tentang kematian Yesus. Tetapi ayatnya yang ke-24 sampai dengan 32 cukup panjang. Petrus berbicara tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, Paulus di dalam bagian yang lain di Korintus dibilang, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kebangkitan Yesus itu memberikan kesempatan bagi kita untuk ketemu dengan Allah Bapa di surga. Ini sentral di dalam kekristenan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seorang ahli atau master Feng Shui, orang Manado bilang Feng Shui, atau orang Hokkien bilang Hong Shui. Bacanya sebenarnya Feng Shui. Feng itu artinya angin, Shui itu artinya air. Artinya kepercayaan yang memperhatikan keseimbangan antara angin dan air. Feng Shui. Seorang master Feng Shui di Thailand, dia keturunan Tionghoa yang kemudian imigran dari China ke Thailand, kemudian menceritakan pengalamannya ketemu Tuhan. Namanya Pricha Kongki Timanon. Saya dapat ini dari internet. Pricha Kongki Timanon. Dia besar di Thailand. Sejak dia umur 7 tahun, dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dibilang di bawah perekonomiannya. Dan sejak umur 7 tahun, karena untuk memenuhi penghidupan, dia mulai mempelajari Feng Shui ini atau Feng Shui ini. Waktu dia pelajari, karena diberikan kecerdasan yang cukup memahami, dia mulai paham dan cukup paham. Dia berguru kepada ahli-ahli Feng Shui yang lain dan kemudian dia mulai menjadi konsultan. Ketika dia umur belasan tahun, 20-an tahun dia sudah menjadi ahli Feng Shui. Dan kemudian dia mulai memberitakan dalam tanda kutip tentang Feng Shui dan banyak orang yang cari dia. Dan klien-kliennya itu para politikus, orang-orang kaya yang mau membangun rumah, membangun peruntungan, membangun bisnis, membangun ruko dan sebagainya. Kemudian mencari dia untuk minta pendapatnya tentang apakah ini baik atau tidak. Arah anginnya bagaimana, airnya bagaimana, pintunya mau taruh di mana, jendelanya bagaimana dan seterusnya. Sampai satu kali dia kemudian diberikan kesempatan oleh gereja untuk membangun tanah pekuburan. Dia jadi pimpronya. Karena dananya besar dia ambil ini dan kemudian mulai dia bangun. Sudah ada desainnya, tapi dia bingung dan heran. Ini orang Kristen kok membangun kuburan ini enggak pakai Feng Shui, enggak pakai. Enggak memperhatikan Feng Shui, enggak. Mayat pun yang di arah-arah kubur persatu-satu juga tidak memperhatikan itu. Begitu. Kemudian dia mulai bertanya, loh kenapa begini ya? Tetapi ketika dia menyelidiki orang-orang Kristen, dia mendapati ternyata meskipun tidak pakai Feng Shui, ternyata keberuntungan dalam tanda kutip orang Kristen itu besar. Dia mulai bertanya kepada rekan-rekannya, kenapa sih ini orang Kristen udah jelas-jelas tidak sesuai dengan Feng Shui. Tidak sesuai dengan tusuk sate lah dan sebagainya. Tidak memperhatikan arah-arah angin. Tidak. Tapi kok kenapa ya keberuntungan mereka besar? Tidak ada yang dapat menjawab. Kemudian satu kali dia bertanya kepada gurunya. Dia pergi, dia tanya. Kenapa ya orang Kristen begitu? Kemudian gurunya bilang, ya mereka itu udah punya Tuhannya. Dan Tuhannya itu tidak memikirkan tentang yang begitu-begitu. Dia memberikan keberuntungan kepada yang dia mau suka kasih. Sejak saat itu dia mulai bertanya-tanya. Dan kemudian dia lihat cara hidup orang-orang Kristen yang bersuka cita. Wah, dia lagi bingung. Dan waktu dia perhatikan di kubur-kubur ada satu kalimat yang membingungkan dia. Ditulis begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat. Kemudian di pekuburan yang lain dibilang,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tidak tahu bahwa itu ayat-ayat Alkitab. Dan dia mulai meneliti, ternyata ada orang yang berani berbicara tentang akulah kebangkitan yang hidup dan hidup. Dia mulai melihat, mencari tahu siapa-siapa, dan dia menemukan ternyata orang Kristen percaya kepada Yesus yang sudah dibangkitkan. Dan sejak saat itu dia mulai bertanya dan menyelidiki. Dan kebangkitan Kristus itu menjadi pendorong bagi dia untuk akhirnya mengenal kebenaran dan mengenal Kristus. Dan sampai satu kali dia menyerahkan dirinya, anaknya, istrinya untuk dibaptis. Karena dia kenal ada pribadi yang sudah mati tetapi bangkit naik ke surga. Hal ini juga yang kemudian menjadi pusat pemberitaan Petrus. Petrus bilang, Daud itu kuburnya sampai sekarang orang tahu ada dekat orang. Tetapi Yesus ini yang sudah ngoni bunuh, Yesus dibangkitkan. Jasadnya, kuburnya tidak ada dan tidak bisa kita ketahui. Mengenai hal ini, orang ini DP saksi. Bapak Ibu, Petrus memberitakan tentang dosa manusia, dan Petrus memberitakan tentang pusat dari Injil, yaitu Yesus. Tadi di bagian pertama Petrus bilang bahwa rahasia keberhasilan pemberitaan Injil karena Roh Kudus. Yang kedua Petrus bilang rahasia pemberitaan Injil karena isi dari Injil itu sendiri yang menghidupkan, yaitu Kristus. Di bagian yang terakhir tentunya karya Yesus itu dimulai dari karya Allah yang merencanakan keselamatan. Jadi rahasia dari Injil yang menghidupkan adalah karya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai di sini saya bertanya, kenapa ya pemberitaan Injil di gereja itu kurang menghidupkan? Pemberitaan Injil di gereja, di kebanyakan gereja juga kurang greget dan kurang menghidupkan. Saya melihat beberapa video, ternyata pusat dari pemberitaan Injil sekarang ini yang banyak dicari orang bukan lagi Yesus. Yang banyak dicari orang adalah kesuksesan, kemakmuran, berkat-berkat, kekayaan. Orang banyak mencari Tuhan demi supaya dapat sehat, demi supaya kuat, demi supaya bisnis lancar. Dan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang mencari Feng Shui. Apa alasan kita mencari Yesus, Bapak Ibu? Apa alasan kita mencari Yesus? Di tengah-tengah kondisi corona seperti ini, apa alasan kita mencari Yesus? Apakah alasan kita mencari Yesus supaya kita tidak terinfeksi dan tidak terpapar virus, Bapak Ibu? Apakah kita mencari Yesus supaya kita imunnya tinggi dan imunnya kuat? Apakah kita datang beribadah kepada Tuhan hari ini baik di gereja ataupun di rumah masing-masing supaya imun kita kuat ketika kita bernyanyi Tuhan dan kita tidak terpapar? Apa alasan kita mencari Yesus? Bapak Ibu, sejak gereja pertama berdiri, 3.000 orang plus 120 orang. Beberapa hari setelah itu kemudian ada khotbah lagi dan kemudian menjadi 5.000 orang dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Injil begitu mengubahkan mereka. Karena pusat dari Injil itu adalah karena karya Roh Kudus. Dan karena Kristus sebagai pusat dari pemberitaan. Kristus yang adalah utusan Allah. Apakah kita masih menganggap bahwa berita ini sebagai berita baik yang perlu kita terus renungkan dan perlu terus kita beritakan? Bahkan di tengah-tengah dunia sekarang ini yang sedang sekarat dalam tanda kutip. Apakah Kristus masih menjadi pusat pemberitaan firman Tuhan? Dan apakah Kristus sungguh-sungguh masih menjadi pusat hidup kita? Sama seperti lagu tadi bukan? Yesuslah hidupku. Dia ada dalam sejarah. Kelahirannya kurayakan. Dia datang membebaskan manusia.
Dia dapat menolong saya. Bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Apakah kita masih tetap yakin sama seperti perkataan Paulus bahwa kalau aku hidup, hidup adalah bagi Tuhan dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Injil yang menghidupkan adalah Injil yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk disampaikan, dan Injil yang berpusat pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa waktu yang lalu ketika mengunjungi jemaat yang sedang kebakaran, terus katanya waktu kebakaran ada orang yang tanya, "Ibu, kok rumah ibu sudah 2 kali nak kebakaran?" Wah, saya bersyukur dengan jawaban jemaat itu yang bilang, karena ada Kristus, Yesus. Kemudian orang bilang, dorang pe rumah katanya terbakar gara-gara ada Kristus. Nah, itu jawaban yang baik tuh. Tetapi akan lebih baik kalau bilang, bahkan saya pun akan hidup selama-lamanya, tidak dibakar di api neraka. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam saya. Ngoni supaya tidak terbakar di dalam neraka, ada Kristus yang mesti hadir di hati. Bapak Ibu, semangat penginjilan dan pemberitaan kabar baik harus terus kita sampaikan. Kita perlu mendedikasikan hidup kita buat berita ini. Di dalam ayatnya bagian yang ketiga, Petrus bilang, bagi kamulah janji ini, dan bagi anak-anak mula janji itu, dan bagi ayatnya yang ke-39, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Bagi torang janji itu, bagi anak-anak, bagi orang yang masih jauh, sampai seberapa? Sampai sebanyak yang Tuhan mau. Tapi bagaimana mereka mau diselamatkan kalau Injil yang menghidupkan ini tidak kita sampaikan kepada orang yang lain? Bapak Ibu, kiranya Injil yang sudah mengubahkan orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk, yang bahkan mereka yang membunuh Yesus langsung, Injil itu mengubahkan banyak orang percaya. Injil itu yang mengubahkan ahli feng shui. Injil itu yang mengubahkan dan menghidupkan para pembunuh, orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Kiranya Injil ini akan menghidupkan terus kita dan akan kita sampaikan kepada orang yang lain. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus dari Nazaret akan diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pusat dari pemberitaan Petrus adalah tentang Yesus Kristus yang diutus Allah, yang mati, dibangkitkan dan dimuliakan oleh Allah. Yesus yang adalah Mesias dan Tuhan kami. Injil itu sudah mengubahkan kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya Injil itu juga yang akan menghidupkan orang-orang yang belum percaya ketika kami memberitakan Injil kepada orang yang lain, bahkan di tengah-tengah masa sulit ini. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja di tengah kami, Gemim Jemaat Kristus Bitung. Setiap kami anggota jemaat, pelayan, majelis, hamba Tuhan dan aktivis akan menghidupkan orang-orang di mana Injil ini kami beritakan. Dan Tuhan, gerakkan kami ya Tuhan untuk kembali semangat memberitakan kabar baik ini. Bahwa seseorang tidak akan dihukum jika berseru kepada nama Tuhan. Dan setiap kali kami memberitakan Injil ya Tuhan, biar kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja, sehingga mereka boleh menerima Yesus Kristus yang sudah Engkau utus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah ini dalam kehidupan kami. Kalau dulu kami sangat semangat memberitakan Injil, sekarang kami terhambat dalam memberitakan Injil.
biarkannya Tuhan dorong kembali kami. Jika kami belum memberitakan Injil, Tuhan beranikan kami untuk memberitakan firman Tuhan. Paling tidak menyaksikan bagaimana Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal, mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pusat dari berita Injil, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Baik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Syukur kita kepada Tuhan akan kita nyatakan lewat puji-pujian dan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahannya bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di dalam warta yang sudah dikirimkan bagi kita, atau bisa membawa langsung ke gereja atau menghubungi admin gereja untuk menjemput di rumah masing-masing. Bagi kita yang ada di gereja bisa memberikan langsung. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 337 baitnya yang pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, penghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi bait 1. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Doa syafaat akan dipimpin oleh Penatua Ferdinand Tumeu. Jemaat sekalian, mari satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami pencipta alam semesta ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk sampai pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan, boleh menikmati napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Boleh saat ini kami menikmati juga kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami semua pada saat ini memohon pengampunan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Lindungilah kami Tuhan dari pandemi corona ini. Kami berdoa untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit
ataupun yang jika sekiranya ada yang kena corona, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, sembuhkan dan pulihkan ya Bapa. Bagi jemaat yang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan hiburkan mereka, berilah semangat untuk dapat mau tetap sembuh. Dan juga ya Tuhan, berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Foni Darak Lengkong yang ada di rumah sakit, Ibu Fana Mamela Stangkulung, Pendeta Mari Kerau, Ibu Ani Kawengan Lolowang, Ibu Ani Katuuk Peningkelan, Ibu Nelsia Suseno Tumurang, Ibu Noli Lamba Kilapong, Ibu Maliota Maabuat, Ibu Teresia Wahongan Citra, Ibu Tonglai Jok, Ibu Unggu Lumempo, Bapak Reinhard Derk, Bapak Tanot Rumambi, Bapak Yohan Kando, Bapak Weli Kasih, Bapak Akimura Tamrin, Bapak Antonius Citra, Bapak Sance Ingkiriwang, Bapak Deki Sumolang, dan Bapak Kaleb Haminta. Ya Bapak di sorga, juga bagi mungkin dari jemaat-jemaat lain yang kami belum sebutkan satu persatu, kami mohon pertolongannya itu ya Bapak ya. Berkatilah dan juga jagalah jemaat kami ya Tuhan. Dalam mereka bertugas baik bagi tenaga kesehatan, dokter yang di garis terdepan dalam menghadapi atau melayani masyarakat yang terkena corona. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka. Tuhan tolong bagi juga hamba-hamba Tuhan kami. Lindungilah mereka ya Tuhan, dan kiranya Tuhan mau tolong mereka. Baik kiranya mereka boleh tetap sehat dan dikuatkan untuk melayani Engkau dan juga jemaat. Terima kasih Bapa Sorga, kami juga berdoa untuk setiap dari kami. Kiranya Tuhan boleh membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID ini. Bila kami boleh dapat selalu berjaga dan selalu berdoa. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Tuhan tolong dalam koordinasi pemerintah untuk memutus penyebaran COVID ini. Tuhan tolong beri hikmat. Dan juga ya Tuhan, kami bangsa Indonesia boleh taat pada pemerintah untuk supaya kami dapat segera terlepas dari pandemi ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Kiranya ya Tuhan juga berkati persembahan dan juga gerakanlah kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan Tuhan sudah memberi dirimu untuk mati kayu salib. Persembahan yang hidup, persembahan yang terbaik Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, amin. Kita akhiri kebaktian umum hari ini. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mengembalikan segala pujian, hormat, syukur dan pengagungan kita kepada Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita kidungkan pujian doksologi. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, kembalilah ke dalam aktivitas kita. Arahkanlah hatimu kepada Allah, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang ada di rumah. Tetap terus saling mendoakan, jaga kesehatan, jaga jarak kalau kita keluar, tetap pakai masker, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus melindungi kita. Selamat beraktivitas.